Faisal, kan kemarin tuh ada teman kita itu kan ya, yang kemudian yang orang RT 3 itu. iya itu kan ngebut. Masih rawat rata ya? Masih satu. Jadi itu kebetulan orang tuanya, kerabatnya, orang tuanya sih Ustaz, itu meninggal. Meninggal orang tua. Meninggal. Ya. Tapi kemudian sepertinya tidak banyak tetangga-tetangga yang mau menyolatkan, mau nggak ada yang datang. Sepi Pak Ustadz. Sepi Ustaz. Iya. Iya, biasanya kan harusnya rame di masjidnya. Iya. Ini kok Mungkin baru posting. Nah itu dia, apakah mungkin juga sering jadi pergunjingan kalau katanya perilakunya juga Katanya emang sama tangga suka galak gitu loh Ustaz. Kalau itu gimana tuh, Pak Ustadz? Kalau dia nggak baik, Iya. itu kan perbuatan dia. Lalu ketika kita tidak menyolatkan dia, tidak mengkafankan dia, tidak mengkebumikan dia, berarti kita juga tidak baik karena tidak melaksanakan ajaran Islam. Terus apa beda kita dengan dia? Sama-sama nggak baik kan? Dia juga melanggar aturan Allah, kita juga melanggar aturan Allah. Jadi kita jangan berpikir karena dia nggak baik, lalu kita balas dengan nggak baik ke dia. Dia nggak baik itu urusan dia. Tapi bahwa dia sebagai seorang Muslim, dia punya hak terhadap kita. Hak kita, hak dia adalah kewajiban kita. Pertama, memandikan. Kedua, mengkafankan. Ketiga, menyolatkan. Keempat, menguburkan dia. Setelah itu, kita jadikan pelajaran kepada semua jamaah, jiran, tetangga, khususnya yang ada di sekitar kita di Rawat Rata ini. Jangan lagi lakukan perbuatan itu. Lihat tuh kemarin. Sampai nggak ada orang, emang mau begitu lagi? Iya. Gitu. Jadi kita ambil iktibar pelajaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada bisik-bisik tetangga mau nyumbur juga ini. Pas. Cocok Bang Reza. Pas datang Bang Reza ini. Duduk Bang Reza. Duduk. Ini Bang. Jangan Bang. Bang Reza minum kopi apa teh? Saya minum air putih, Ustaz. Air putih. Insya Allah. Ini Bang Reza ada tetangga. Ada RT 3 warga, ada yang meninggal. Tapi begitu dibawa ke masjid, yang nyolatin justru sedikit. Saya belajar dari kedatangan saya sebelumnya, saya tidak mau lagi duduk macam ini. Nanti kesemutan lagi. Gitu Bang. Sedih juga membayangkannya. Itulah makanya. Katanya sih orangnya tuh kurang baik lah. Kurang ramah, galak. Iya, sering ribut sama tetangga. Tapi kata Pak Ustadz itu harusnya kita harus sholatkan. Kita itu sering sebut rukun tetangga, rukun warga gitu. Tahu tak bahwa sesungguhnya RT RW itu bikinan Jepang? Apa tuh? Iya. Jadi Jepang waktu menguasai Indonesia, cara mereka propaganda atau menyampaikan pesan-pesan kepentingan mereka itu adalah dengan membentuk sebuah struktur sampai ke masyarakat level RT. RT RW. Mirip dengan ketika saya ke Jepang, polisi pun sampai betul-betul dekat dengan pemukiman warga. Babin Sababin Kamtipmas. Dari muda sampai menjelang tua, pensiun pun di situ. Agak beda dengan polisi kita. Baru singgah sebentar, pindah lagi. Kapan pula kenal dengan warga? Itu saya pikir. Wah, iya. Tapi Ustadz, saya mau bertanya Iya, Bang Reza. Ya, di kampung saya ini kan banyak Muslim, ada juga yang bukan Muslim. Iya. Sebetulnya bagaimana pengaturan adab yang pas khususnya terhadap tetangga yang bukan Muslim, Ustaz? Iya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak merangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu. Dua. Kalau mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak mengusir kamu, maka balasannya juga dua. Antabarruhum, berbuat baiklah kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Jangan karena beda agama lalu kita nggak adil, curang. Coba lihat indahnya susunan Al-Quran. Dua balas dua. Mereka tidak memerangi kamu, mereka nggak ngusir kamu, balas dengan buat baik dan bersikap adil. Jangan sampai nggak adil. Dan kata baik yang dipilih dalam bahasa Arab, baik ini banyak Bang Reza. Khair baik, hasan baik, jayyid baik, thayyib baik, mumtaz baik. Yang dipilih antabarruhum, barru. Kata-kata baru biasanya hanya digunakan untuk orang tua. Lalu apa maknanya kata Syekh Yusuf Al-Qardawi? Sebagaimana kamu berbuat baik kepada orang tuamu, ayah ibumu, begitulah kau berbuat baik kepada orang yang berbeda keyakinan denganmu. Jadi sebetulnya ajaran Islam ini ketika kita laksanakan, jiran, tetangga, dan kita sudah diajarkan dari sejak di berbagai tempat, masalah beda keyakinan, wala ana abidum ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum, waliyadin, dalam masalah akidah. Tapi masalah berjiran bertetangga, masalah kirim makanan, masalah saya lama juga bertetangga dengan non muslim Bang Reza. Dan mereka kirim minuman kaleng,
kirim makanan. Saya baru sadarnya itu setelah besar, setelah jadi ustadz ketika baru saya ingat, oh dulu waktu masih kecil mereka selalu kirim makanan dan ibu saya hubungannya baik, ngobrol sampai hari ini kita juga dengan anak-anak mereka tetap baik. Nah, jadi cuman kadang banyak juga yang kebablasan, eki, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang terlalu ke kanan ini berbeda agamanya denganmu, halal darahnya, dia begini, putus hubungan. Sementara yang terlalu ekstrim kiri disuruhnya toleransi malah kolaborasi. Nah, itu. Jadi sebetulnya Islam ini tidak eka tidak eki, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, jalan pertengahan, yang disebut dengan moderat. Moderasi beragama. Tapi Pak Ustadz kalau dari zaman dulu juga begitu ya, hidup bertetangga. Kalau zaman Nabi dulu pada saat ada yang meninggal, apakah ada juga Kota Madinah itu jangan bayangkan Muslim semua. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar, ada non-Muslim, ada Muslim. Lalu kemudian Nabi menyusun 12 pasal yang disebut dengan Piagam Madinah. Itulah yang disusun. Kalau buku yang paling simple ini, menyusun tentang ini, pernah menang lomba menulis sejarah Nabi. 150 peserta seluruh dunia, yang menang juara 1 dari India, namanya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Nama judul bukunya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Memang di sampulnya itu ditulis, walaupun sudah terjemah bahasa Indonesia, Ar-Rahiq Al-Makhtum, kita bisa baca 12 pasal itu, bahwa Muslim dengan non-Muslim punya kewajiban yang sama menjaga kota Madinah. Kalau nanti datang orang kafir Quraisy menyerang dari Makkah, maka Muslim dengan non-Muslim bersama untuk menjaga keutuhan Madinah, dan biaya perang ditanggung oleh Muslim non-Muslim yang sesama ini. 50-50. Sama sesuai dengan kadar jumlah mereka. Proporsional ya? Proporsional. Lalu kemudian tentang datang orang dari Najran. Najran ortodok. Orang Najran datang, ini Yaman di bawah, ini Saudi Arabia, antara Saudi Arabia dengan Yaman ada satu kampung namanya Najran. Mereka datang ke kota Madinah, ingin menanyakan status Nabi Isa dalam Islam. Lalu Nabi menjawab, turunlah wahyu, jawabannya itulah dia surat Ali Imran. Imran punya istri namanya Hannah, Imran dengan Hannah menikah, punya anak perempuan namanya Maryam, Maryam punya anak namanya Isa. Lalu Nabi menyambut orang ortodok itu di Madinah, di dalam Masjid Nabawi. Mereka diberikan Nabi suatu tempat. Artinya Nabi, makanya di tiang, kalau kita menghadap ke arah kiblat, di Taman Raudhah itu ada satu tiang, nama tiang itu di atas Ustuanatul Wufud. Wufud artinya utusan-utusan. Tempat Nabi menerima tamu, di tiang itu Nabi bersandar, tamu. Di sampingnya ada tiang satu lagi, Ustuanatul Haris. Haris artinya penjaga, karena di situ tegak Sayyidina Ali menjaga, mengawal Nabi SAW. Jadi Nabi menerima mereka tamu di dalam masjid. Itulah kenapa di beberapa masjid kita non-Muslim kok boleh masuk. Ya karena Nabi menyambut mereka di dalam Masjid Nabawi. Tapi tetap harus bersuci segala macam. Tentu tentang mandi wajib, berwudu itu hanya bagi Muslim. Sedangkan mereka, ya mereka bersih secara zahir, mereka masuk. Dan saya ada pemandangan yang cantik saya lihat di Masjid Putrajaya, Bang Reza. Disediakan jubah khusus untuk non-Muslim, sehingga mereka tidak masuk terbuka, pakai jubah yang tidak terlalu ribet, pakai resleting, hanya tutup saja. Mereka bisa masuk melihat, dan itu bagian dari dakwah. Oh ternyata orang Islam bersih, ternyata sendalnya tinggal, ternyata, maka insya Allah hubungan baik kita terjaga dengan tetap tidak merusak akidah. Ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, ini terkait ibu-ibu ini. Ya. Arisan. Ya. Menurut Ustadz, arisan itu apa, Ustaz? Putihkah, hitamkah, abu-abu kah? Bang Reza, saya 1 juta, Bang Reza 1 juta, Bang Bagus 1 juta, Bang Bagus walaupun bagus tetap 1 juta, Bang Faisal 1 juta. Akhirnya kita kumpul uang 4 juta. Nah, siapa yang dapat uang duluan? Kita undi kan? Iya. Kita undi, ternyata turun nama Bang Reza. Akhirnya Bang Reza lah dapat duluan 4 juta. Sebetulnya akadnya itu utang Bang Reza. Bang Reza dapat 4 juta dengan ngutang 3 juta ke Bang Bagus, ke saya, dan Bang Faisal. Nah, utang piutang dalam Islam, Al-Baqarah 282, utang piutang hukumnya boleh. Dengan tanggal pembayarannya kapan? Bulan 2, bulan 3, bulan 4, dan bulan seterusnya. Jadi masalah ini enggak. Kenapa ada ustadz sebagian mengatakan arisan ini haram? Karena ada pemodal yang bawa uang, dia katakan mau ikut arisan. Ketika Bang Reza nanya, jumlahnya berapa?
Nggak usah nanya jumlahnya berapa, yang penting mau berapa. Saya mau 10 juta, berarti ikut grup yang 10. Tapi nanti kamu cuma dapat 9. Loh, kok 9? Nah, yang satu itu operasional. Padahal itu sebenarnya bunga, Bang Reza. Jadi sebenarnya ini riba terselubung, lintah darat. Jadi semua yang di air ini kalau sudah naik ke darat dia jatuh. Lintah darat sama buaya darat. Susah sekali saya membaur. Ya. Kenapa? Karena kebanyakan tetangga itu usia pensiun. Ya. Sementara saya katakanlah masih usia produktif. Ya. Jadi suatu ketika ditegurlah saya kan. Ya. Bung, Anda itu tidak pernah ikut jalan-jalan pagi. Ya. Jam berapa saya tanya? Jam 7. Susah lah bagi saya ikut jalan pagi. Masuk. Jam 7 itu bagi bapak-bapak urusannya mencari udara segar. Iya. Sementara saya jam 7 mencari dana segar. Yang saya katakan begini, Ustaz. Haruskah saya kemudian ya sedikit banyak agak mengesampingkan kepentingan pekerjaan saya demi menjaga keharmonisan dalam hidup bertetangga? Mereka tidak bisa memaksa Bang Reza untuk menjadi segera pensiun dini. Dan Bang Reza nggak bisa juga memaksa mereka untuk masuk kantor. Jadi bagaimana hubungan kalian? Hubungan Bang Reza dengan sekitar yang bisa adalah saling memahami. Mereka memahami bahwa Bang Reza belum pensiun. Dan Bang Reza juga memahami bahwa mereka udah pensiun. Akhirnya karena sudah tafahum saling memahami, mereka pun bilang, kalau gitu Bang Reza kita ketemunya hari Ahad aja ya. Win-win solution. Sekarang sudah ketemu jawaban. Alhamdulillah. Akhirnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apa kabar, Bang? Sehat. Tadi saya ramai betul tadi dari... Iya, kita lagi bahas pensiun. Ini warga RT 3 juga. Masih rawat. Iya. Teratai. Rawat teratai juga. Wahyu, Ustaz. Mas Wahyu. Mas Wahyu, silakan Bang. Kalau dalam sejarah Indonesia itu yang terkenal itu RT 5 RW 3. 10 nomor Ada lagu ya? alamatnya Jalan Cinta. Hafal banget. Masya Allah. Nah tadi itu Ya, akhirnya kami itu berhimpun, saya itu berhimpun dengan tetangga bukan ketika jalan-jalan pagi, Ya. tapi ketika sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Itu jadi nggak perlu nunggu hari Ahad. Nggak perlu. Betul. Paling tidak 4 kali lah sehari Ketemu di masjid. di masjid. Jadi kalau ditanyain Bang, lo kan udah kemarin ketemu di masjid kan gitu Bang. Masjid Nurul Falah. Nur Cahaya Falah Kemenangan. Salah satu pengurusnya itu Pak Wayan. Kira-kira orang mana? Bali. Orang Bali. Tapi beliau selalu berdiri persis di belakang imam. Masya Allah. Pak Wayan. Siap. Nah tapi Ustaz, sebenarnya adakah mungkin ajaran dari Rasulullah tentang bagaimana kita treat tetangga, menyapanya seperti apa? Banyak orang mengukur iman ini gimana sholatnya. Iya. Mengukur iman ini berapa kali sudah ke Makkah. Mengukur iman ini gimana puasanya. Iya. Tapi ada satu hadis. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, fala yu'zi jarahu. Bagaimana dia tidak menyakiti tetangganya. Kau Makkah bolak-balik, haji, umroh, zikir nggak putus, tapi ngomong sama tetangga kasar minta ampun. Yeah. Jadi dalam Islam ini, kalau kita lihat ritual tidak hanya berhenti sampai di ritual. Apa efek setelah ritual itu? Kalau dia rajin sholat, efek dari rajin sholat itu apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Mencegah dirinya dari fahsya kejahatan non seksual. Fahsya kejahatan seksual, wal mungkar non seksual. Menyakiti tetangga non seksual. Mengganggu istri tetangga seksual. Nah, saya mau nerusin Mas Bagus. Kalau di media sosial itu Ustaz, kan kita sering tuh lihat tetangga ribut dengan antar tetangga gitu, hanya masalah sepele, misalnya parkir mobil sembarangan. Nah, paling sering tuh, paling sering. Mungkin kita bisa bersikap kita nggak parkir sembarangan karena Islam nggak mengajarkan itu. Tapi bagaimana sikap kita kalau mendapati tetangga yang seperti itu, Ustaz? Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya di negeri ini semua orang yang bertuhan, tidak mesti Muslim, dia dilindungi. Maka di mana titik temu kita? Titik temu kita ada pada Pak RT dan Pak RW. Sudah dijelaskan Bang Reza tadi.
Jadi kalau kita komplain ke dia komplain ketika masing-masing dengan egonya, apalagi dia punya jabatan, punya kekuasaan, tersinggung, nggak ketemu, ngelapor ke Pak RT. Kata Pak RT, saya pun nggak berani juga. Ngelapor ke Pak RW. Salah saya biar rusak gitu. Kalau mau jangan kelahi sama tetangga. Kenapa? Sempit hidup kita. Betul. Jangan kelahi sama tetangga, sempit hidup kita. Kalau kita kelahi sama tetangga, ngelihat kanan susah, ngelihat kiri susah, ujung-ujungnya pindah. Iya. Memang mau pindah kemana? Kita udah cukup nyaman di Rawaterata ini. Adalah kampung, saya tidak sebut nama. Iya. Yang jelas bukan IKN. Ini serius ini. Iya. Ada seorang warga yang sholat itu bukan main rajin, tepat waktu, zikir panjang. Tapi suatu ketika berkelahi dengan sesama tetangga. Sejak itu saya tidak pernah lagi melihat kawan kita ini datang ke masjid. Saya tidak tahu dia pindah ke masjid yang sebelah mana. Itu contoh tentang kebenaran kata Ustaz tadi. Iya. Jangan cari masalah. Jangan berkonflik. Kalaupun berkonflik selesaikan dengan baik-baik. Iya. Saya Jumat, Sabtu, Ahad keluar kota, Senin pulang. Di pondok Selasa, Rabu khusus dengan tetangga. Jadi di sepanjang jalan ini ada 2 musola, ada 2 masjid. Rabu pertama saya ngisi musola, habis subuh baca kitab Riyadhus Shalihin. Bacakan hadis sampai jam 6. Habis jam 6 tanya jawab sampai setengah 7. Yang sibuk segala macam, 6 silakan pulang, nggak jadi masalah. Jadi nggak ada sekat dengan tetangga, mau nanya, mau ini segala macam. Saya nggak mau, Ustaz Somad itu hanya ceramah ke sana kemari, diundang pejabat, lewat mobilnya kacanya tutup, nggak pernah kelihatan wajahnya. Ada juga yang pernah datang. Ustaz janganlah ceramah hanya di TV One aja, hanya di Ihsan sini aja, di lingkungan kita juga lah Pak Ustaz. Setelah habis dia ngomong, saya tanya, kok nggak pernah datang subuh? Saya bilang, aku sudah bertahun-tahun sini ngajar Riyadhus Shalihin. Dia nggak datang. Dia aja ternyata nggak pernah datang. Jadi kehidupan kita dengan tetangga ini, ya kita rangkul, yang namanya manusia nggak sama semua. Betul. Memang ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, tapi Abu Jahal, Abu Lahab ada juga. Itulah hebatnya silaturahmi. Artinya Ustaz tetap mau ya datang ke surau-surau kecil di kampung kami itu tetap mau ya? Saya mengajar di 2 musola dalam setiap bulan 2 kali. Saya tetap ngisi di musola kecil. Nanti Bang Riza pulang ke Indragiri mampir ke rumah. Insyaallah. Kalau ada tetangga yang non-muslim ingin ikut menyimak tausiah atau khutbah dari Ustaz, saya waktu di Bali, Bang Reza, di Bali saya ceramah di Masjid Nur besar, yang mengawal saya di situ waktu tabligh akbar itu Raja Bali, sudah meninggal. Beliau yang mengawal situ duduk. Saya tanya, kenapa Bapak di sini mengawal? Untuk menjaga kita semua, Pak Ustaz. Jadi saya tausiah dihadiri oleh non-muslim sesuatu yang biasa. dakwah TV One itu sudah betul. Iya, betul. Damai Indonesiaku. Kita harus tanam. Indahnya Ramadan. Sama-sama. Selesai sudah barang itu. Udah. Ada satu lagi Ustaz yang pengen saya tanya nih Ustaz. Islam itu kan sangat betul-betul memperhatikan soal muamalah dengan tetangga ya. Iya, hubungan interaksi sosial. Betul, hubungan interaksi sosial. Jadi yang sering diceramahkan banyak ustadz gitu di masjid-masjid gitu, salah satunya kan sering mencontohkan bagaimana kalau kita sedang memasak misalnya, katanya kalau baunya sampai ke tetangga tapi masakannya nggak sampai, itu rasanya kita zolim atau ada dosa di situ. Sampai sebegitunya Islam itu mengajari umatnya gitu. Itu sebenarnya apa yang mau disampaikan? Idza tabakhta, kalau kau masak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Pesan Nabi ke sahabat. Kenapa banyakkan kuahnya? Bagi kuah. Sampai kuahnya. Tapi jangan gara-gara ini lalu kuah terus. Isinya nggak ada. Ini tetangga saya ini Pak Ustaz baik. Tiap hari ngasih daging, tapi sejak dengar TV One ini kuah terus. Jadi artinya dibagikan kepada jiran, tetangga, kawan, sahabat apa yang kita mau. Jadi waktu masih kecil, saya ingat almarhumah ibu saya lihat pergi antar ke sana. Saya tukang antar, saya anak pertama Bang Riza. Saya antar, pergi antar sana, saya antar. Terus kenapa diantar Mak? Kalau tak menjulur labu, tak menjulur kundur, tak menjulur labu. Jadi dalam bahasa orang Melayu, menjulur itu maksudnya kalau udah keluar pucuknya, keluar kuntumnya, itu menjulur artinya. Ini pohon labu, ini pohon kundur. Pohon kundur dengan labu ini bertetangga. Kalau sudah keluar pucuk kundur, keluarlah pucuk labu. Artinya kalau kita buat, nanti kita akan saling berbagi. Cuman karena dia bukan ustazah, dia lebih pakai budaya Melayu.
Padahal kalau dalam hadis, tahadu tahabu, saling berbagi hadiahlah kamu akan berkasih sayang. Iya. Kalau orang Minang, itu ada ungkapan adat basandi sara. Sara basandi kitabullah. Ustadz, kalau kita makan nasi di rumah makan Padang, satu porsi ya segini. Tapi kalau kita bungkus, satu porsinya lebih banyak. Lebih banyak. Kabarnya itulah cara atau nilai orang Minang bahwa berbagi. Berbagi. Itu ada nilai, ada nilai di dalam. Ketemu jawabannya. Kalau nanti buka puasa, beli nasi Padang, jangan makan di tempat. Pulang. Bagi sama orang di rumah. Sama-sama. Tapi Ustaz, ini menarik. Kan Islam itu kan mendorong kita untuk bersama tangga itu sangat bersahabat, sangat Hablum minan nas, hubungan sama manusia. Tapi sebenarnya adakah batasan yang diajarkan oleh Rasulullah? Kamu bertangga sebaiknya tidak seperti ini. Adakah batasan-batasan yang harus kita perhatikan juga? Sampai-sampai sebelum turun ayat waris, orang dengan tetangga saling mewarisi. Meninggal, ada harta warisan, waris. Sampailah turun ayat waris. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa wa lakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu mendapatkan harta setengah dari istrimu kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak falakumur rubu'u, kamu mendapat seperempat. Sehingga tetangga tidak lagi saling mewarisi. Ada batasan tentang aurat laki-laki dan perempuan. Perempuan hanya boleh melihat innal mar'ata, kalau perempuan idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi, la yahsuluha an yura minha, tidak boleh kelihatan illa haza wajah dan tangan. Lalu kemudian sangat dicamkan la taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Tidak dikatakan jangan berzina, jangan mendekati. Memakai pakaian yang transparan, tidak menutup aurat. La takhda'na bil qaul, perempuan bertetangga jangan bersuara terlalu lemah gemulai, lemah lembut kepada antuzani jari halilata jarika, perbuatan yang sangat terlarang. Di antara yang terlarang adalah engkau berzina dengan istri sahabatmu, tetanggamu. Jadi lagu-lagu sekarang ini tentang selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua, cinta satu. Ini adalah gambaran fenomena sosial. Kita tetap bertetangga tapi tetap dengan menjaga aturan-aturan agama. Makanya lagi-lagi ngaji ke masjid. Kalau bisa masjid ini ngajinya tolonglah jangan hanya umum-umum saja. Tapi ngajinya itu bersilabus. Saya selalu sarankan Bang Reza, Bang Faisal, sarankan ngaji di masjid itu paling tidak 3. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Dari mana Ustadz ngenemu ini? Ini ulama yang jelaskan. Dari pertanyaan malaikat Jibril waktu ketemu ke Nabi Muhammad, dia bertanya pertama tentang iman akidah, Islam ibadah, ihsan akhlak. Nah jadi dengan Ustadz Anu ngajinya akidah, wujud qidam baqa mukhalafatul hawadis qiyamuhu binafsihi, dengan referensinya. Kalau dengan Ustadz ini ngajinya fikih toharoh, bersuci, air suci mensucikan, wudhu, mandi, sholat, lalu pindah ke sholat, zakat, puasa, haji. Lalu kemudian dengan Ustadz ini akhlak, bagaimana berjiran tetangga, bersaudara, jangan putus silaturahim, membersihkan hati, jangan sampai ada hasad dengki, sehingga ngaji kita enggak ngalor ngidul. Atau monoton gitu. Monoton. Sampai-sampai ada orang hafal kalau Ustadz ini judulnya ini. Gitu ngelihat, ini silaturahim nih. Itu yang juga kadang terjadi di beberapa kampung, Ustadz. Karena tidak ada silabus, maka di tanggal 12 Ramadan, di tanggal 20 Ramadan, tetap kutipan ayatnya sama. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Padahal menurut saya jangan pula sampai berhari-hari, berbelas-belas hari masih mengutip ayat yang sama. Gitu. Ini penting untuk Ramadan tahun depan. Atau yang sekarang pengurus masjid masih bisa susun beberapa malam terakhir. Sisa ini. Kalau bisa per malam Bang Reza. Ramadan dan kesehatan mental. Ramadan dan kebersihan. Ramadan, nilai Ramadan dalam kepedulian sosial. Sehingga judul ini kita bakukan, buat aja 50-60 judul, karena masjid lain mungkin sudah ada. Di-share. Dan ketika orang mendapatkan pelajaran dari situ, kita sudah membuat amal soleh, membuka pintu kebaikan. Pagi di kajian duha,
dai-dai ini sudah mempersiapkan apa materi yang mau disampaikan nanti malam. Karena mumpung ini orang sedang ngumpul di Ramadan ini, ya kita cerdaskan. Nggak usah panjang-panjang, 15 menit, 30 menit, insya Allah. Pak Ustadz mungkin masalah itu. Ya, sedih. Saya penasaran betul tuh Ustadz sama kehidupan orang di kota Ustadz. Ya, Orang di kota itu kan cenderung individualis Ustadz. individualis. Jadi suka nggak kenal sama Nggak tetangga tahu kanan sama kirinya. Paling kalau kenal cuma tetangga kanan sama kiri. Iya, Nanti 2 rumah, 3 rumah sudah nggak kenal gitu. Kalau ditanya kenapa sih? Alasannya pasti salah satunya ya daripada ngurusin urusan tetangga gitu. Nah, sebenarnya gimana kita menjaga keseimbangan di situ Ustadz? Menjaga biar kita tetap bisa bertetangga dengan baik dengan semua, tapi di sisi lain lisan kita juga terjaga nggak ngurusin urusan tetangga. Lagi tren soalnya Mas kayak gitu kan Iya. di kota-kota itu. Pada nggak mau Ngapain ngurusin bertetangga. gue lah? Ini Ustaz, repot juga ini. Nah itu gimana itu? Islam mengajarkan itu Ustaz. Wal jari zil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Ayahnya adik kakak, ibunya adik kakak, yang selalu kita sebut dengan sepupu, masih ada hubungan darah. Level 1, ring 1. Yang kedua, wal jaril junubi, tetangga yang nggak ada hubungan kerabat. Jadi ringnya dipasang begitu. Nah sekarang ini kelihatannya ketahuannya waktu hadirnya surat kondangan. Datang surat undangan, numpuk. Dilihat dulu. Mestinya kalau susun ring 1, mana yang tetangga yang ada hubungan kerabat. Ya. Setelah itu tetangga yang nggak ada hubungan kerabat. Tapi kenyataannya sekarang orang nyusun undangan nggak gitu. Mana yang pejabat? Mana yang orang kaya? Mana yang pengusaha? Duluan. Memangnya kalau kita mati siapa yang datang dulu? Tetangga. Makanya ketika orang mengatakan, saya nggak mau bertetangga karena saya nggak mau intervensi. Loh, siapa yang bilang intervensi? Itu kemarin dia nanya-nanya anak saya dibawa si anu. Itu bukan intervensi, dia sedang menjalankan ajaran agamanya. Karena agama Islam ini adalah inti dalam ajarannya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada tetangga yang mengatakan istrimu belum pakai hijab, anakmu kenapa dibonceng laki-laki, dia bukan intervensi, dia sedang menjalankan ajaran agama. Dia mau menyelamatkan karena dia nggak mau masuk surga sendiri. Tapi kalau kemudian ada argumentasi kontranya gini, lakum dinukum waliyadin saja. Lakum dinukum waliyadin beda agama. Ini seagama. Orang beriman ketika dia masuk surga, yang pertama dicarinya tetangganya. Ya Allah, dalam hadis syafaat yang panjang, bahwa malaikat bisa ngasih syafaat, Al-Quran ngasih syafaat, penghafal Quran ngasih syafaat, Nabi Muhammad ngasih syafaat. Ada syafaat orang beriman. Orang beriman yang paling dekat. Jadi ketika ini masuk surga nanti, Saling mencari Ustaz. saling mencari. Bang Wahyu mencari, mana Bang Reza? Ketemu Bang Reza, nanya, Ustadz Somad. Ketemu dengan Bang Bagus, ketemu dengan Bang Faisal. Ketika kumpul yang 4 ini, loh Ustadz Somad kok nggak kelihatan? Mereka berempat nanya ke malaikat. Kata malaikat, Ustadz Somad dari tadi nunggu di VVIP. Udah di Amin. Saya sebetulnya mau Amin. Nanti kalau masuk surga, tolong cari saya. Jangan buru-buru cari bidadari. Bareng-bareng nyari ya. Iya, iya. Nah, ini menarik Ustaz, karena kemudian saya penasaran bagaimana kita menghindari gunjingan ya. Kadang-kadang karena sekarang itu kan makin individu, iya. Makin tidak mau peduli sama orang, iya. Tapi mereka malah menggunjing gitu kan. Biasanya ibu-ibu tetangga bikin grup sendiri di komplek. Kalau ada orang membicarakan orang lain ke kita, yakinlah saat kita nggak ada, dia akan bicarakan kita ke orang lain. Maka orang-orang yang tipe model begini, kalau kita bisa nasihati, alhamdulillah. Tapi kita segan ngasih taunya Pak Ustadz. Makanya usulkan nanti malam Ramadan ngajinya Ramadan dan gunjingan sosial. Masya Allah. Supaya Itu baru ini. bukan dari mulut kita, tapi Ustadz yang nyampaikan. Ustadz pun nyampaikan. Orang yang puasa tapi lisannya masih menyampaikan kata-kata kasar, kotor, ribah, namimah, adu domba, membicarakan aib orang lain, falaisa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu. Dia meninggalkan makan minumnya, Allah tidak memerlukan itu, maka tidak ada pahalanya. Ustadz menyampaikan. Cuman masalahnya yang namanya orang kalau pikirannya nggak betul, sampai Ustadz yang ngomong, dia akan berpikir, nih jangan-jangan Ustadz ini dapat bocoran nih. Dan kita nggak ngurus itu, karena niat kita nggak pentingkan nilai orang, karena niat kita supaya dia jadi baik. Apakah kita putuskan hubungan kita? Enggak. Ada istilah genting tapi nggak putus. Genting tapi nggak putus. Jadi, ya kalau kita ketemu sekedar say hello aja.
Assalamualaikum, apa kabar? Habis itu kalau kira-kira udah kelihatan udah agak-agak menjurus ini, mohon maaf saya lagi ada aktivitas. Karena kalau kita teruskan di situ akan cerita aib orang. Alhamdulillah kita ini menunggu imsak, menunggu azan subuh, nggak ada kita ceritakan aib orang lain. Iya. Nggak ada. Buktinya bisa kita ngobrol tanpa menceritakan aib orang lain. Iya. Pak Ustadz, kalau ini tetangga saya nih, biasanya Ramadan gini dia biasanya ngabuburit kalau siang tuh dia nyanyi, dia karaoke. Iya. Nyanyinya di rumahnya dia sendiri, alat karaoke-nya dia beli sendiri, pakai uang dia sendiri. Tapi kita yang di sebelah keganggu nih pas lagi tidur. Suaranya masuk. Itu masuk. Nah, ketika kita komplain, kenapa kau nyanyi? Kata dia, kenapa kau dengar? Sama-sama lapar. Sama-sama lapar, gula darah turun, emosi naik, berantem. Di mana? Gimana solusinya? Itulah gunanya RT RW. Di RT ini volume lagu hanya boleh 0 sekian. Musyawarah, permusyawaratan perwakilan. Maka disusunlah aturan ini. Jadi sebetulnya negara kita ini secara struktural aturan sudah mantap. Cuman pelaksanaannya nggak sesuai antara apa yang diomongkan dengan yang dilakukan. Kalau orang Jepang ini nggak terlalu banyak ngomong, dia langsung apa yang dilakukan. Kalau India memang dia banyak ngomong baru dilakukan. Kalau Indonesia lain yang diomongkan, lain yang dilakukan. Nah, jadi kita susun aja sebagus-bagusnya. Nyanyi nggak boleh ini. Kalau ada tukang, kebetulan rumahnya satu dinding, rumah rapat. Kalau kebetulan lagi ada perbaikan, gitu, motong, janganlah jam 12 malam. Jadi aturan, atau punya binatang hewan ternak, jangan sampai keluyuran gitu. Jadi segala poin-poin itu kita pertemukan. Dulu ada yasinan malam Jumat. Jadi semua terselesaikan dengan ngobrol. Ada tokoh agama yang dihormati, kiai, alim ulama, lalu memberikan kata sambutan. Dulu terselesaikan. Nah ini simpul-simpul ini sekarang sudah nggak ada simpulan lagi. Nah, tapi alhamdulillah masih ada RT RW, masih ada kita pertemuan. Tapi Bang Faisal, seingat saya negara tidak pernah mengatur volume karaoke. Nah, ini makanya Bang. Negara justru mengatur volume azan. Pakat makanya juga susah itu komplainnya. Betul masuk ini barang. Ini kalau kita bicara hidup bertetangga, tapi dalam konteks dunia. Jadi hidup antar tetangga sesama negara. Satu negara. Ya. Sekarang ini sudah ada nih mulai kalangan yang mendorong Indonesia untuk membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Bagaimana pandangan Ustaz? Ya, kita ini kan Bang Reza, kalau Bang Reza dekat Bang Wahyu, maka Bang Bagus cemburu. Iya. Bang Reza tiba-tiba dekat ke BRIC. Otomatis ini kan Bang Wahyu punya. Wahyu, Vladimir Wahyu. Iya kan? Kata Bang Bagus, ente jangan macam-macam. Apa nggak ingat kemarin Maduro bisa kujuput jam 12 malam? Istrinya aja nggak tahu. Maka kata Bang Reza, oke lah gitu. Kalau gitu saya dekat juga dengan Bang Bagus. Akhirnya pasang 2 kaki. Nah, itu. Jadi saya kira politik ini kan kepandaian seni untuk berkuasa. Setelah seni berkuasa, naik ke level kedua, seni mempertahankan kekuasaan. Nah, setelah itu level yang ketiga, bagaimana bisa memperlama dan lain selanjutnya. Jadi kalau saya melihat itu bagian dari politik, Bang Reza. Tapi level ke politik tertinggi di negara kita lain lagi ceritanya. Bagaimana keturunan juga bisa dapat kekuasaan. Berat ya. Omongan sejauh ini Bang Reza, ini yang paling jauh. Sejauh ini yang paling jauh ya. Minum. Langsung minum ya Bang Reza. Minum. Ustadz, saya masih ada satu pertanyaan. Iya, Pak Wahyu. Kan kalau misalnya ada tetangga kita meninggal, itu kan biasanya setelah disolati, imam kan biasanya bertanya, apakah si mayit ini mayit ini baik? Baik. Padahal koruptor.
Nah, hampir semuanya bicara baik gitu ya, Iya. jawabnya kan nggak mungkin bicara enggak gitu ya. Itu sebenarnya maknanya apa Ustadz? Apakah memang kesaksian tetangga ini penting bagi si mayit agar kemudian perjalanannya selanjutnya mudah atau gimana? Ada jenazah yang lewat. Iya. Kemudian jenazah lewat, ini orang yang lagi nongkrong ini cerita. Dia bilang, oh itu orang baik. Yang satu bilang, itu orang baik. Yang satu bilang, itu orang baik. Nabi lewat. Kata Nabi, wajabat lahul jannah. Itu wajib dia masuk surga karena kesaksian kalian tadi. Jadi tentang memberikan kesaksian pada orang baik, jangan diam, adalah perintah Nabi. Uzkuru mahasina mautakum. Orang yang baik itu ceritakan kebaikannya. Jangan diam, karena itu bagian dari syiar. Tapi yang terjadi sekarang, direkayasa. Nggak ada orang bilang dia baik, tapi dipaksa untuk bilang baik. Kamera nyala. Apakah orang ini baik? Yang namanya kamera depan, yang meninggal pejabat, yang datang, kalau enggak nanti nonjok nih. Maka paksa dia bilang, baik. Maka kita sedang menciptakan kemunafikan. Mirip buzzer RP berarti itu. Ya, dikerahkan supaya mengeluh-elukan. Mengeluh-elukan. Iya. Saya seumur hidup, Bang Reza, Ya. belum pernah seumur hidup saya menanyakan ke jamaah, apakah jenazah ini baik? Belum pernah. Oh belum pernah. Tapi saya bersaksi tentang orang baik, selalu saya posting. Ketika ada orang meninggal, saya bersaksi bahwa bapak ini, bahwa mas ini, dia orang baik. Nggak pernah nyinggung perasaan saya. Zohirnya saya nilai baik. Mudah-mudahan dia baik di hadapan Allah. Tapi saya ingin menjebak orang banyak untuk mengatakan orang tidak baik menjadi baik. Saya nggak mau menjebak orang. Menarik. Mudah-mudahan kita baik, tidak hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mas Wahyu baru ikut nyolatin juga kan? Yang Ikut. Ini baru yang benar, ini tetangga yang benar. Katanya harus tetap datang menyolati, Iya. katanya begitu. Mas Wahyu nggak penting bagi dia orang itu baik tidak baik. Yang penting beliau berbuat baik. Iya, ini Karena beliau kan yang ditunggu-tunggu di bulan Ramadan. Wah, jadi bulan Tapi maaf nih Ustaz, sebetulnya bagi sang mayit, sang jenazah itu sendiri ada tidak manfaatnya ketika disolati 10 orang dibandingkan dengan disolati 50 orang, disolati 100 orang? Ada tidak manfaatnya? Ini kan masalah alam ghaib yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dicerna oleh akal. Dia murni sam'iyat. Sam'iyat diambil dari kata sami'a, mendengar. Nabi mendengarnya dari Jibril. Jibril mendapatnya dari Allah sampai ke Nabi. Dan Nabi menyampaikan ke kita bahwa orang yang meninggal itu ketika dia didoakan orang banyak, maka dia menerima kebaikan. Maka kita mendoakan dia. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi. Bahwa ada orang komplain, ngapain kita doakan dia? Jelas-jelas dia ada orang jahat, jelas-jelas dia orang tidak baik. Kenapa kita doakan dia? Saya mendoakan dia karena Nabi nyuruh saya. Bahwa Allah akan mengampuni dia, membalas kejahatan dia, itu urusan Allah. Yang jadi masalah sekarang ini, kita terlalu mengurus urusan Allah sampai lupa ngurus urusan kita. Saya ngurus urusan saya. Karena Nabi saya nyuruh, saya lakukan. Bahwa itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang hebat apalagi Buya Hamka. Ya. Ketika diminta untuk menyolatkan orang yang memenjarakan dia. Buya Hamka datang menyolatkan. Ulama-ulama komplain. Kenapa Buya Hamka mau menyolatkan? Buya Hamka dengan kelembutannya, iya, saya berprasangka baik kepada dia. Dan saya menjalankan agama. Nabi mengatakan, uzkuru mahasina mautakum. Untung ke Buya Hamka. Kalau ke saya, nggak mau juga saya menyolatkan. Jadi ada memang orang-orang dengan kelembutan yang luar biasa. Nah, jadi kalau ada orang melaksanakan sholat beramai-ramai tanpa ada rekayasa, maka tapi sehebat apapun rekayasa manusia dibuat ramai, disetting seolah-olah baik, pada akhirnya dia akan berhadapan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji sawi pun perbuatan zalim dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah ada orang, Bang Reza, Mas Wahyu, hisab perhitungan amalnya lama. Padahal sholatnya rajin, puasanya rajin, zikirnya banyak, haji. Kenapa lama? Rupanya pulang kondangan nyangkut daging di gigi. Akhirnya waktu mau pulang, dia ambil ranting di depan rumah tetangga. Dia coba. Lama hisapnya gara-gara ranting. Lalu gimana dengan yang motong hutan 100 hektar? Berat. Saya sudah dengar Chef Sayup. Udah mulai? Sudah mulai. Sudah harus Ternyata kalau ngobrol sama orang baik-baik ini nggak terasa waktu kita berlalu. Jangan sampai nggak minum. Siap.
kita harus foto dulu Mas, ya kan? iya. Iya dong, biar Iya dong. keluarga terinspirasi. Oh, kumpul sama Ustadz tiap pagi, Insya Allah. tiap subuh. Momen nggak bisa diulang. Betul, Iya. betul. Kita foto dulu. Diabadikan. Berdiri. Karena redaksi lagi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, saya bilang HP soalnya. Sip. Apa merek handphonenya nih? Kok lebih muda 10 tahun? Ustadz, terima kasih banyak. Terima kasih, ketemu lagi. Bang Reza, ketemu lagi. Mampir ke kampung kami, Ustaz. Insya Allah, Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih, Om. Siap Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Jazakumullah. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan didukung oleh